Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajuddin Hasan. Saya mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Program Studi Agroekoteknologi Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang melakukan magang kerja di P4S Hikmah Fund Pare, Kediri. Dan perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan dari SMK Negeri 2 Bogor Kabupaten Nganjuk, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Di sini saya sedang melakukan praktek kerja lapangan di P4S Hikmah Farm Kediri. Di sini saya akan memperkenalkan budidaya tanaman cabai hidroponik menggunakan sistem drip atau irigasi tetes. Dan di sini saya akan memperkenalkan pengoperasian rumah nutrisi untuk budidaya tanaman cabai hidroponik dengan sistem drip atau irigasi tetes. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Ikuti kami. Tombol reset atau master clear. Kalau tombol reset ini kita tekan, semua setelan akan nol. Semua setelan akan terhapus. Nah, ini. Nah, kalau gini, Ini apa ini? ini kita nyetel hari ini hari apa, jam tanggal berapa dulu. Ini hari Sabtu. Sabtu berarti ini hari Sabtu. Saturday ya. Iya, Saturday bener Pak. Saturday. Terus jamnya jam berapa? Jam 9.43 sekarang. 9.43. Ya. Clock ditekan, sama ini juga diganti. 9 untuk ini di jam, ini di menit. 43. Iya, 43. Pasang 45 aja boleh Pak misalkan. Hari sama jam sudah kita setel. Hari ini adalah hari Sabtu, jamnya 9.44. Itu sebelum nyetel timernya. Jadi kita nyetel jam tangannya aja. Nah, terus sekarang nyetel timernya. Timer kita setel. Nah, nyala di hari apa saja. Ini ada pilihan, ada per hari, ada seminggu penuh, ada 5 hari, ada 2 hari, ada 6 hari, ada 3 hari dengan 3 hari juga. Tapi seling-seling. Nah, ini kita setel untuk setiap hari dalam 1 minggu. Ya. Nyala pada jam berapa? Di jam 7 pada 7 berapa? 7.30. 7.30. Oke. Terus kalau sudah timer lagi, ini nyetel di matinya. Matinya pada hari apa saja? Jangan lupa harinya ya. Kita pilih di semua hari dalam 1 minggu. Terus di jam berapa? 7.34. Kelebihan. 7 menit ke 3. Oke, sudah. Ya. Berarti timer kedua tidak kita setel, kita biarkan aja. On off. Atau tidak, sudah itu saja, nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan itu kayak gini. Ini harinya nyala pada hari apa saja. On 7.30. 7.30. Terus kita setel 4 menit berarti di 34. Itu mungkin kita perhatikan. Yang mungkin kadang lewat dari perhatian kita itu untuk harinya. Jangan sampai harinya itu nanti berbeda. Nah, kalau harinya ini sama, berarti
setiap hari setelannya akan sama. Yang dikhawatirkan apa? Nanti setelan nyalanya kita di 7 hari dalam seminggu, setelan matinya di hanya 3 hari dalam seminggu. Malah terus dia. Nah itu yang. Nah, ini yang awal ya Pak tadi Pak. Ini tampilan jamnya, tampilan normal. Oh. Tampilan normal akan menunjukkan waktu sesuai dengan jam saat ini, hari saat ini, sesuai dengan setelan awal kita tadi. Ya, tutupin ya. Ya, tutupin. Oke. Bentar ya, sini ya. Ya. Oke Sobat Tani semuanya, sekarang kita telah berada di rumah nutrisi untuk budidaya tanaman cabai hidroponik dengan sistem drip atau irigasi tetes. Nah, dalam pengaturannya kita telah menerapkan automatisasi, yaitu di mana proses baik itu penyiraman maupun pemberian nutrisi untuk tanaman cabai itu telah dilakukan secara otomatis menggunakan teknologi, yaitu merupakan timer digital. Nah, mari ikut saya. Di sini terdapat 2 timer digital, yang dimana yang pertama yang di atas ini merupakan timer digital untuk mengatur waktu pemberian, lama pemberian, dan kapan berhenti dari pemberian air. Nah, sedangkan timer kedua ini adalah untuk pemberian nutrisi, seperti itu. Di P4S Hikmah Farm Pare sendiri, kami memiliki standar kerja khusus di mana dalam pemberian nutrisi kepada tanaman cabai, yang dimana tanaman cabai itu berjumlah 500 tanaman, itu harus diberikan sesuai standarnya itu adalah 300 liter. Nah, sebagaimana yang kita lihat di sini, sebelah sini, ini merupakan SOP dalam pengoperasian nutrisi maupun air di rumah nutrisi ini, dimana terdapat proses untuk penyiraman nutrisi, penyiraman air, pengadukan, dan juga misting, seperti itu. Kita kembali lagi ke sebelah sana, dimana di sini terdapat keran 1, keran 2, keran 3, dan juga ada keran 4 di sini. Dimana untuk biasanya untuk air sendiri itu digunakan untuk menambah pH yang rendah, lalu kemudian untuk menurunkan konsentrasi nutrisi yang tinggi atau ppm, seperti itu. Nah, di sini untuk menambahkan air itu kita terlebih dahulu harus men-setting timer digital ke on, ke manual on. Jadi di sini kita atur ke on seperti ini. Awalnya di auto, kemudian sekarang di ini off, lalu di on. Ini adalah manual on. Baik, setelah kita lakukan on, maka hal yang berikutnya kita akan mengirimkan air ke dalam tandon. Ini kita keran 1 kita tutup terlebih dahulu, lalu keran 2 ini tetap di off, keran 3 ini ditambahkan air, dibuka. Suaranya telah berbunyi. Mari kita lihat sama-sama ke dalam tandon. Nah, di sini air akan ditambahkan ke dalam tandon seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan proses dari misting atau pengkabutan, di mana misting atau pengkabutan ini dilakukan jika suhu telah mencapai kondisi yang tinggi. Nah, hal ini dilakukan untuk menurunkan suhu. Nah, untuk pengkabutan atau misting tersebut kita harus mengatur kembali dari instalasi hidroponik ini. Nah, bisa dilihat di sini kita harus mengatur timer yang atas, dimana kita harus memposisikannya di on seperti ini. Lalu berikutnya kita akan mematikan keran 1, yang dimana ini adalah untuk fungsi dari pemberian nutrisi. Kita harus di off kan terlebih dahulu. Lalu kemudian
karena berfokus kepada pemberian air, di sini keran nomor 2 harus dibuka. Ini untuk mengalirkan ke greenhouse seperti ini. Dan sini air akan ditransferkan ke greenhouse. Nah, mari kita lihat di dalam greenhouse. Pada saat ini proses misting sedang berlanjut. Nah, di mana jika teman-teman bisa lihat di sana ada nozzle yang mengeluarkan air. Seperti itu. Nah, sedangkan apabila kita lihat di sini, di atas sebelah sana, terdapat botol air yang berfungsi untuk menjaga tekanan dari nozzle agar terus mengeluarkan air. Seperti itu. Nah, inilah proses dari misting untuk menurunkan suhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan pengaturan nutrisi, di mana kita akan berfokus pada timer yang kedua. Nah, di mana timer kedua ini akan berfungsi dalam pengadukan dan juga pemberian nutrisi kepada tanaman cabai yang ada di dalam greenhouse. Nah, kita akan masuk ke terlebih dahulu ke pengadukan sendiri, yaitu untuk mengaduk baik itu setelah penambahan pH down, pH up, atau setelah penambahan dari nutrisi A atau B seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa difokuskan ke sini. Ini merupakan timer kedua untuk mengatur nutrisi, di mana di sini kita terlebih dahulu harus men-setting ke on terlebih dahulu. Kita tinggal mengganti saja menjadi on. Nah, di sini airnya itu nutrisinya dibuka, lalu di keran nomor 4 ini harus di on penuh. Nah, ikuti saya untuk melihat ke dalam tanduk. Pada saat ini, larutan nutrisi akan dialirkan ke dalam pipa, lalu kemudian akan dialirkan lagi ke dalam tandon, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya proses pengadukan agar nutrisi yang telah ditambahkan atau pH up atau pH down yang telah ditambahkan dapat teraduk secara merata. Langkah berikutnya adalah mengenai pemberian nutrisi untuk tanaman cabai. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini adalah timer digital yang sudah dijelaskan tadi. Kita juga harus mengaturnya. Karena ini untuk saat ini sedang berada di posisi otomatis, yaitu untuk pemberian di jam-jam tertentu saja. Sekarang untuk demonstrasi kita akan mengaturnya ke dalam posisi manual. Nah, di sini kita harus mengaturnya ke on terlebih dahulu. Lalu kondisi keran 1 menyala. Lalu kondisi tekanan itu berada di 1 bar. Kondisi tekanannya di 1 bar untuk tanaman cabai sebanyak 500. Nah, sip. Pada kondisi ini, nutrisi telah dialirkan ke greenhouse untuk tanaman cabai. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Dani. Kepadanya saya persilakan. Oke, saat ini pengairan nutrisi sedang berjalan. Di sini bisa dilihat sistem drip sedang berjalan mengalirkan nutrisi ke dalam tanaman. Oke, berikut ini adalah perlakuan kontrol yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak volume nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Di sini kita sudah meletakkan perlakuan kontrol ini sebanyak 2 di sisi depan dan sisi belakang. Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa banyak volume nutrisi yang diberikan dari sisi depan dan sisi belakang. Jikalau memang 2 sisi tersebut mengalirkan volume yang sama, maka sistem ini berjalan dengan lancar. Apabila
kedua sisi tersebut masih ada kekurangan, perbedaan, maka ada beberapa faktor yang harus diperbaiki. Contohnya adalah volume tekanan dari pemberian nutrisi dan juga faktor kebersihan dari pipa itu sendiri dan faktor lain-lainnya. Selanjutnya, di sini pipa dalam keadaan on atau sedang mengalirkan nutrisi ke tanaman. Apabila ada salah satu atau beberapa dari pipa tersebut yang tidak mengalirkan nutrisi ke tanaman, sebaiknya kondisi stick harus dibalik agar pengaliran nutrisi tidak mubazir. Tidak hanya itu, kita juga menggunakan tali ajir sebagai penopang dari tanaman cabai. Fungsinya adalah agar tanaman cabai tidak roboh dan tidak merusak dari media tanam itu sendiri. Tak hanya menggunakan tali ajir di P4S Hikmah Farm Pare Kediri, kita juga menerapkan sistem piket untuk perawatan tanaman cabai. Contohnya, untuk pemberian pestisida, pembersihan alas greenhouse, dan juga pembuangan daun kering, dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup, kita kembali ke depan. Itulah Sobat Tani semuanya mengenai perkenalan dari rumah nutrisi dan budidaya tanaman cabai hidroponik dengan sistem drip atau irigasi tetes. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Denny Kurniawan. Saya Tajudin Hasan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.